Pertama dari Rembiga dulu, Rembiga Ya, Timur Mas Wawan dulu. dulu. Jadi kalau di Rembiga itu sekarang ini alhamdulillah ya ada perkembangan ya. Dalam artian perkembangan itu masyarakat lebih mulai sadar, lebih mulai malu-malu untuk buang sampah. Oke. Tidak seperti biasanya udah asal buang aja. Iya, iya. Nah, Dan tentunya kita akan kenalan dulu dengan narasumber yang sudah hadir di TVRI NTB Baik, ada pemirsa. siapa saja Kristi yang akan berbincang-bincang dengan kita pada pagi hari ini? Yang di sini yang pertama sudah hadir Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Bapak Salikin SSI. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan di sini juga telah hadir pegiat sampah lingkungan Rembiga Timur, Bapak Satriawan. Selamat pagi. selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga telah hadir pegiat sampah lingkungan Pejeruk, yaitu Rifki Yudi. Selamat pagi, Ya, sehat nanti kita bagi. akan nanya tentang bagaimana kondisi di lapangan langsung ya Mas Iya. Yudi ya. Tapi sebelumnya kita ke Pak Salim dulu nih Pak. Ya, kita mau tahu nih Pak bagaimana kebijakan, kemudian juga potret masalahnya. Jadi kalau kita melihat kan di Kota Mataram ini secara umum tantangan terbesar kita saat ini yang dihadapi adalah pengelolaan tata lingkungan dan sampah domestik. Benar begitu Pak ya? Betul Ya. sekali. Ya, nah seperti apa Pak gambaran saat ini dari pengelolaan sampah kita di Kota Mataram? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin perlu kami sampaikan dulu terlebih dahulu terkait dengan kondisi persampahan kita ya. Perlu kita ketahui bahwasanya dengan jumlah penduduk kita di Kota Mataram ini yang hampir ya sekitar 441.000 jiwa, kemudian dengan kompleksitas kegiatan yang ada di Kota Mataram ini, timbulan sampah kita itu mencapai sekitar 302 ton per harinya. Per hari. Iya, ya itu timbulan sampah kita. Kemudian yang tercatat sampai ke TPA kita itu sekitar 200 ton per harinya. Kalau kita melihat data per bulan, ya kita mengirim sampah ke TPA itu rata-rata per bulan kita mengirim sekitar 6.000 ton sampah per bulannya. Per seperti bulannya. itu. Ya, dengan sedemikian banyak sampah tersebut, ya kita Kota Mataram dengan segala sumber daya yang kita miliki, kita mampu mengelola sampah kita ini hampir 90%, ya. Ada yang data terakhir itu sekitar 98%. Kita mampu mengelola sampah kita, mampu dalam artian sampah ini bisa kita kirim ke TPA. TPA. Iya, tempat pembuangan akhir kita yang ada Artinya tidak ada di lagi di dalam ya, hanya mungkin sekitar 3% ya 3%. yang sampah yang terbuang ke lingkungan. Tapi yang 3% ini ya masih kita lihat banyak kan seperti itu. Tetapi kita termasuk kabupaten kota ya, besar sekali terjadinya banjir ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Kabid. Kita mau beralih juga ke sini di mana ada penggiat dari Rembiga dan juga dari Pejeruk, yang mana dua daerah ini tuh, pertama Rembiga kita taunya kepadatan penduduknya begitu Padat. tinggi, Pejeruk juga bagaimana dihapit oleh sungai-sungai yang Betul sekali, dan memang kawasan yang cukup padat juga. padat juga. Sehingga kita ingin tahu dari akar rumputnya Iya. seperti apa. Gitu. dari masing-masing, dari Rembiga bagaimana kondisi sampahnya, baik dari Pejeruk bagaimana. Mungkin dari pertama dari Rembiga dulu, Rembiga Ya, Timur Mas Wawan dulu. dulu. Jadi kalau di Rembiga itu sekarang ini alhamdulillah ya ada perkembangan ya. Dalam artian perkembangan itu masyarakat lebih mulai sadar, lebih mulai malu-malu untuk buang sampah. Oke. Tidak seperti biasanya udah asal buang aja. Iya, Nah, terus sekarang yang sangat bagus sekali itu yang sistem TPS mobile. TPS Jadi mobile. ya jadi sampahnya jadi telat kirim sampah, ya udah nggak dapat bagian, tunggu. Oh, gitu. Jadi mereka ngantri duluan 1 jam sebelum TPS mobile-nya datang. Nah, di situ salah satu inovasi dari pemerintah kita yang di Rembiga untuk mengurangi atau menanggulangi sampah seperti ada penumpukan seperti di tempat sebelumnya itu. Oke. Jadi kalau yang untuk poinnya kalau di persampahan ini di edukasinya sebenarnya yang perlu kita tekankan. Iya, Generasinya dari situ dia. Tapi kalau dari jenis sampah di Rembiga Timur sendiri itu yang paling banyak tuh apakah jenis sampah rumah tangga kah atau Organik? dari ya Kalau dari jenis sampah itu secara umum kita semua sama, mungkin yang saat sekarang ini 30-40% dari sampah organiknya. Sampah organik. Iya, Sampah dapur. berarti. Sampah dapur ya. Dari beberapa yang pernah saya tanya dari perumahan, ibu-ibu itu, kenapa nggak dipilah sampahnya? Aduh, nanti saya yang tukang sampah yang pilah. Nah, di situ dia beberapa Oke. Iya. dari selama saya Mental. bergiat di lingkungan ini,
poinnya itu di edukasi. Iya. Di edukasinya, bagaimana pentingnya sebenarnya bukan masalah sampah yang dari rumah yang nggak dipilah, tapi efek kedepannya itu yang perlu masyarakat tahu di situ. Nah ini tadi menarik sekali Mas, ini perlu kita sorot gitu tentang tadi masyarakat ada perkembangan Ya. bahwa mereka mulai sadar itu. Nah ini kan kita juga harus melihat apa variabel yang bikin mereka Iya, sadar berubah seperti itu. gitu. Apakah karena banjir kemarin atau karena apa? Nah ketika ini kan kita tahu artinya kita bisa kembangkan lebih lanjut Iya. edukasinya ke masyarakat. Apa yang membuat mereka sadar itu? Jadi dari di Rembige yang sempat terjadi itu memang banjir ya. Banjir ya. Nah dari situ kan banyak dampak yang terjadi di situ Iya. dari segi kesehatan apa semua. Nah dari tetangga ke tetangga itu kan otomatis mereka akan saling menegur. Iya. Karena kalau manusia pada dasarnya itu kalau ditegur secara misalnya dari pemerintah himbauan itu mereka terlalu abai. Iya. Mending tetangganya itu lebih Harus enak merasakan psikologinya. dulu ya. Iya. Itu dia. Iya, Itu yang ditemukan kadang. Kadang kita harus kena dulu baru bisa terasa. Baru di situ kita masuk untuk Betul. memberikan edukasi seperti itu ya. Betul, seperti itu Iya, dia. luar biasa. Dan setelah itu ada perkembangan yang cukup signifikan. Jadi yang sekarang yang coba saya jalan ini yang saya temukan dari masalah sampah ini di edukasi generasinya. Edukasi generasi, ya betul. Karena dari sisi kalau kita hanya mengedukasi dari yang orang tua, namanya orang tua itu kan dalam artian berpikirnya seperti kita menguras air tuh kelamaan kita untuk menghimbau mengajak lebih enak saya temukan tuh di anak-anak. Di anak-anak. Iya, itu fokusnya di generasi kedepannya di situ. Oke, betul sekali ya. Dari mereka nanti akan tumbuh generasi Iya. yang memang di bawah sadarnya tuh Semakin sadar Betul. kebersihan. sudah paham bahwa sampah ini musuh bersama seperti itu. Betul. Oke, kemudian kita lanjut ke Mas Rifki. nih, Mas Iya. Rifki, ini bisa diceritakan nggak bagaimana awalnya mulai gerakan pengolahan sampah di Pejeruk ini terbentuk, Mas? Kemudian juga apa nih sebenarnya keresahan utama dari masyarakat di situ? Tapi sebelumnya kita juga pengen tahu bagaimana kondisi Kondisi sampah di juga sana di sana seperti di apa, Pejeruk. ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk dari kami pribadi di Pejeruk ya, jadi kita ada punya beberapa program baik dari organik dan anorganik. Untuk kita ada program-program yang kita lakukan, tapi sebelum program-program ini kita jalani, tapi kita banyak proses. Iya, Nah, jadi prosesnya itu kita 2017, kami 2017 memulai untuk cobalah kita sadar akan sampah ini. Memang harus ada nilai ekonominya ya. Jadi Iya, warga iya, pun iya. sampai rebutan malah. Sampai ada yang sampai sehari pada saat undian itu ada sampai bawa 20 kilo sampah organik. Wow. Sampah plastiknya. Nah, sampah plastik itu kita yang kelola, nanti kita jual. Nah, itu yang kita undi lagi. Oke. Jadi Proka- dari mereka kembali ke mereka Iya. juga. Wah, luar biasa ya. Luar biasa keren. Jadi dari sampah keren. bukan hanya hal yang membuat mengganggu saja, namun juga bisa menjadi salah satu hal yang menguntungkan gitu. Iya. Jadi Dan ini kita melihat juga motivasinya ada dua motivasi jadinya di Rembige tadi karena memang sudah mengalami betapa susahnya ya Iya. ketika banjir karena sampah. Di situ juga motivasinya karena nilai ekonominya tadi. betul. biasa. Nanti kita akan lebih banyak membahas hal tersebut bagaimana mengubah sampah menjadi pundi-pundi uang juga. Betul sekali. Nanti kita Kelurahan lain di Mataram. ya untuk reduce, reuse dan recycle gitu. Recycle tadi. Jadi gerakan seperti yang dilakukan teman-teman ini sebenarnya ujung tombak kita. Ya, anak sama juga kita ke Mas Wawan sini Mas dari Rembige Timur. Itu kalau melihat bagaimana, kalau tadi kan kita lihat program-program dari Mas Rifki sendiri, kalau dari Mas Wawan sendiri bagaimana di lingkungan di Rembige Timur sendiri untuk program-program pemanfaatan mereduce, reuse dan recycle Iya. sampah sendiri. Nah untuk yang fokus saya di sana itu sama juga Magot untuk untuk sampah organiknya untuk sekitar dulu karena saya punya cita-cita memang kita boleh cita besar tapi fokusnya satu langkah jelas bisa selesai. Oh, iya, fokus gitu ya. Fokus ke Magot dulu. Jadi yang saya temukan selama saya riset itu di Magot yang bisa saya olah tuh hampir 900 kilo per bulan. Untuk sekitar saja itu masih sedikit. Jauh dari yang di kota, sangat sedikit yang gitu. Yang sekitar saja itu. Saya timbang setiap saya ngasih makan itu 800 sampai 900 kilo. Itu per bulannya. Nah, terus kalau untuk dari hasilnya kita jual. Bahkan dari peternak ada yang ngambil langsung ke rumah. Itu yang saat ini yang saya fokuskan sedikit tapi nyata. Dan kembali lagi yang sempat saya sampaikan tadi, di sisi lain saya buat juga tempat di base camp itu tempat edukasi anak-anak kayak outing class gitu. Jadi bisa mengenal alam. Ini loh cara ngolah plastiknya, ini loh cara ngolah sampah organiknya.
di satu sisi kenapa perlu dikelola dan diolah sampah ini? Saya juga ada beberapa hewan yang saya kasih pamerkan ke mereka. Kalau kalian tidak menjaga lingkungan, mereka ini mau tinggal di mana? Nah, di situ saya beberapa punya hewan di sana kan, dari tupai, kelinci, kura-kura, ikan. Nah, saya ajak mereka ke sana. Di sekitar situ saya punya. Berarti lebih ke generasi penerus ini ya, betul. anak-anak kecil ini yang nanti bisa terekam di bawah sadarnya Betul. seperti itu, mindsetnya Betul. ya, kita ubah dari mindsetnya. Karena memang kalau yang dewasa memang agak susah ya Mas ya. Agak susah, pengen berjaguran kita dibuat. Pengen main. Kadang masuk tengah kiri, keluar tengah kanan gitu ya. Iya betul, banyak lah kendalanya ya Iya. untuk yang dewasa. Makanya Gitu. saya lebih sasar ke generasinya di situ dia. Iya. Lihat kan Rembiga itu wilayah yang padat penduduknya gitu kan. Nah, sejauh ini melihat dengan bagaimana upaya yang sudah dilakukan diinisiasi oleh Mas Wawan dengan juga komunitas yang ada di sana untuk mengubah sampah menjadi memiliki nilai ekonomi, dan juga tentunya dengan sampah ini tidak merusak lingkungan seperti itu memiliki tantangan nggak sih dalam menyampaikan informasi itu kepada masyarakat? Apa waktu itu kendala-kendala, bagaimana struggle-nya ketika menyampaikan itu kepada masyarakat? Jadi pada dasarnya masyarakat itu dia harus bahasa patnya dirangsang kayak gitu. Jadi kayak ada reward kita mainkan di situ. Iya. Harus ada nilai Baliknya gitu dan ya. kita harus bungkus dengan cara yang menyenangkan tadi yang sempat disampaikan. Jadi kita harus pandai-pandai dari sisi yang inisiator ini bagaimana menstrategikan masing-masing karakter ke masyarakat itu. Di situ tantangannya terbesarnya. Oke. Cara kita memberikan informasi di situ. Situ dia. Tapi kalau selain kita melihat sampah-sampah yang juga tentunya di daerah di kecamatan-kecamatan tertentu, tentu kan yang kita lihat dari kebersihan lingkungan ini kan bagaimana di jalan-jalan utama nih, gitu. Jangan sampai ada sampah kiri kanan. Kalau sejauh ini di Rembiga sendiri sudah cukup bersihkah jalan yang ketika kita lalui kiri kanannya? Apakah masih ada yang buang sampah sembarangan gitu dari pengendara lalu lintas atau bagaimana gitu? Baik, jadi setelah 2 atau 3 tahun terakhir ini sangat signifikan ya kelihatan perbedaannya. Boleh dilihat. Walaupun di sana padat, tapi dari perbandingan dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Terutama setelah TPS dipindah dengan sistem TPS mobile, itu lebih kelihatan perbedaannya. Di situ dari yang kita edukasi ke masyarakat itu ada perubahan. Walaupun secara 100% mungkin tidak, tapi ada perubahan dari tahun ke tahun. Di situ dia bertahap. Karena takutnya masih ada yang buang sampah jalan sembarangan. Kadang kan Rembiga ini tuh benar-benar jalan penghubung dari kabupaten ke kota gitu kan. Betul. Jadi itu masyarakatnya bukan hanya masyarakat Rembiga Kayak saja. hubnya di situ, Betul, ya. penghubungnya di situ gitu. Oke, coba kita ke Pak Salin sekarang Pak. Ini tadi kan kita sudah mendengar dari teman-teman bagaimana struggle-nya, bagaimana juga kabar baiknya juga ada gitu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sejauh ini tantangan paling besar itu di bagian mananya Pak? Ya, memang tantangan terberat kita untuk saat ini memang dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Ya. Apakah ada daerah lain atau komunitas lain yang studi banding Mas ke tempat yang Mas Wawan? Karena ini kan bagaimanapun butuh belajar, butuh melihat dari yang sudah jalan gitu. Apakah ada yang sudah datang seperti itu? Kita sering-sering studi banding lah ya. Saya berdua tempatnya ya. dia, terus Tektokan. dari 8 Bele ya 8 Bele yang dari Gerung. Nah, itu juga pernah kita sharing di sana studi banding. Kita saling mengunjungi lah di situ sharing bagaimana tempatnya mereka, bagaimana tempat kami di sini. Jadi apa yang kita saling isi di situ. Gitu ya. Tidak modelnya. Oke, jadi memang pemanfaatan sampah ini tuh begitu banyak bisa dihasilkan dari. Saya tambahkan sedikit. Jadi masalah pengolahan sampah tergantung situasi warga itu. Kenapa sedang warga itu? Kan kadang ada yang punya halaman, ada yang di kebun. Nah, jadi pengolahan sampah pada dasarnya itu kembali lagi ke karakter wilayah rumahnya itu sebenarnya. Betul sekali. Kembali lagi ke masyarakat itu tadi. Poinnya di kesadarannya masyarakat masing-masing. Iya, makanya Bapak bilang tadi di masyarakat kuncinya seperti itu. Iya, jadi ujung tombaknya seperti itu ya. Kadang di situ kita kan pinggir kali kita nih. Saya punya kano itu. Jadi kita boleh pakai kano main di kali. Sekalian kita buat have fun di sana. Dan juga kita ajak anak-anak di sana. Jadi anak-anak itu kita edukasi juga. Siapa mau menaik kano, bawain sampah 1 kresek, boleh gratis naik kano. Nah, gitu ya. Jadi tapi senang. sampahnya harus yang sudah dipilah. Iya, ada pilah. Iya. Gitu. Kira-kira bisa optimis nggak sih kita sungai-sungai kita yang ada di
Kota Mataram ini tuh bisa berwarna bening, bukan berwarna kopi susu lagi. Iya. Jadi halaman depan kita, bukan halaman belakang lagi gitu Saya sungai-sungai. tanggapi itu bisa sebenarnya. Bisa ya. Cuma pertanyaannya dari hulunya. Oh, Ya. karena kita bersih, hilir. iya. Kita Iya, iya. bersih, begitu banjir, Masya Allah rupanya. Harus banyak lebih yang seperti mereka ini. Iya, betul. Iya. Bukan hanya di hilir, Iya, di hulu iya. juga harus banyak. Iya, harus banyak. Dan itu katanya juga bisa dikonsumsi oleh manusia, Iya, benar itu bisa, Mas? karena banyak mengandung Protein. protein dia. Wow. Mas Wawan sendiri udah pernah coba makan margot Pernah ya? coba, pernah. Mirip seperti udang yang digoreng kering itu rasanya. Wow. Oh iya, itu dimakannya Wanginya juga. mentah-mentah. Kalau mentah tergantung ya jenisnya. Kalau betulan dia minum makannya Yang bersih. susu atau yang bersih, saya makan enak. Cuman kalau mau yang aman ya digoreng dulu. Digoreng Iya. dulu. Iya. Sekali. Itu proteinnya tinggi dia, bagus untuk Geli. otot dia. Oh, proteinnya tinggi. Iya. Wow. Proses Nah ini kan pembuahan tadi luka. metamorfosis ya, berarti dia ada proses jadi kepompong juga. Iya. Betul. Berarti sebanyak itu jadi kepompong semua tuh. Nanti ada yang nanti dia bertahap, ada yang kita Oh, panen, bertahap, nanti oke. ada yang kita panen kan masa berubah menjadi 8 itu beda-beda nanti. Mm-mm. Nanti dia memisahkan diri nanti Memisahkan diri. yang sudah mau jadi 8 baru kita masukkan ke kandang lalat. Oh. Nah, sisanya kita panen Artinya minimal 2 bukan minggu. cuma maksimal. kandang untuk magotnya aja, Iya, berarti ada untuk untuk lalatnya lalatnya. juga. Ya. Biar Jadi, boleh saya tambahkan ya? Ya silakan Pak. Jadi saya juga sebenarnya penggiat magot. Seniornya. Senior. Saya ketua asosiasi magoters Ya. NTB. Wih, Silakan, Mas makasih Wawan. Mas Alikin. Jadi pesan-pesannya ya. Iya. Jadi se- siapapun kalian, siapapun diri kalian, paling tidak kita bisa wariskan alam ini untuk generasi masa depan kita. Iya. Karena nggak mungkin kita akan mewarisi kerusakan pada bumi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wawan, Mas Rifki. Oke, kalau dari saya rasa sampah ini merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Iya, iya. Jadi mulai dari diri kita dulu. Jadi mulai dari kita dulu dan tanamkan rasa mau. Jangan tanamkan rasa bisa. Kenapa saya bilang gitu? Karena ketika kita mau, meskipun kita tidak bisa, pasti semua akan berjalan. Wow. Tapi kalau Itu biasa tentunya bagaimana ketiga narasumber kita memiliki pesan, intinya memiliki kunci yang sama adalah ajakan bersama. Ya, akan bersama. Karena ini- memang masalah bersama. gitu. Betul. Jadi harus kita selesaikan bersama-sama. Oke, dan Kebaikan itu karena memang kan hampir sebagian besar kendaraan operasional angkut sampah kita kan pakai solar tuh, pakai solar. Nanti makanya kita lakukan di sana. Yang jelas bahwa tidak boleh kondisi tidak kemudian membuat pelayanan itu berkurang. Itu yang penting. Tugas kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan dan ada banyak sekali caranya seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, dengan kolaborasi, dengan sinergi kita jadi tahu seperti apa tugas kita masing-masing seperti itu. Nah, Betul. terima kasih banyak untuk tiga narasumber kita, Mas Rifki, Mas Wawan, kemudian Pak Salihin juga. Terima kasih banyak untuk insight-nya, luar biasa sekali ya, banyak sekali informasi, terutama kita dan pemirsa tentunya punya insight yang lebih luas lagi tentang sampah, dan semoga setelah tayangan ini banyak pemirsa yang mulai bergerak untuk mungkin belajar magot, kemudian lainnya lah seperti itu. iya, ada Christine. tuntutan